Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Saham Cuan. Ini request dari teman kita yang penasaran dengan saham perkebunan kelapa sawit, yaitu PT Gosco Plantations Tbk, dengan kode saham GZCO. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan, video ini sepenuhnya bertujuan untuk edukasi, bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman semua dalam memahami fundamental sebuah perusahaan. Kalau sudah siap, yuk langsung kita mulai. Profil perusahaan. PT Gosco Plantations Tbk yang sebelumnya bernama PT Surya Gemilang Sentosa didirikan pada tahun 2001 melalui Akta Notaris Wahid Hashim. Perusahaan resmi mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM pada tahun yang sama dan diumumkan di lembaran berita negara pada Februari 2002. Bidang usaha utamanya adalah perkebunan kelapa sawit, perdagangan, serta pengolahan crude palm oil atau CPO. GZCO menjalankan bisnisnya melalui beberapa anak usaha yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Anak usaha GZCO, subsidiaries. Mari kita lihat daftar anak perusahaan terbaru per Q2 2025. PT Telaga Sari Persada berlokasi di Sampit, bergerak di perkebunan kelapa sawit dengan total aset sekitar 131 miliar rupiah, kepemilikan hampir penuh 99,99%. PT Palma Sejahtera, basis di Surabaya, meski kecil hanya 11 juta aset, tapi tetap 99,99% dimiliki GZCO. PT Surabumi Agro Langgeng, salah satu yang terbesar, berdiri sejak 1990 dengan aset lebih dari 1,7 triliun rupiah, kepemilikan 99,2%. PT Cahya Vidya Badi berdiri 2013, berbasis di Palembang, aset mencapai 519 miliar rupiah, kepemilikan 99,5%. PT Bumi Emas Indosawit berbasis di Surabaya dengan aset 116 miliar rupiah, kepemilikan 99,5%. Dengan anak usaha yang tersebar di berbagai daerah, bisa kita lihat bahwa GZCO punya fondasi cukup kuat di sektor perkebunan kelapa sawit. Struktur kepemilikan saham. Kalau kita bedah lebih dalam, berikut struktur pemegang saham GZCO. Masyarakat non-market memegang 35,1% atau sekitar 2,11 miliar lembar saham. PT Golden Zaga Indonesia menguasai 28,37% atau 1,70 miliar lembar saham. Investor individu Nyamdor Culun Batar memegang hampir 10% atau 590 juta lembar. Dari sisi manajemen, pendiri sekaligus direktur utama Tandra Minharta Gozali punya porsi besar yakni 26,73% atau sekitar 1,58 miliar saham. Ada juga Jamal Rosidin Haki dengan 0,31% serta Andrew Michael Vincent dengan porsi sangat kecil. Dengan komposisi ini terlihat bahwa pengendali utama masih berada di internal perusahaan, khususnya keluarga Gozali. Kinerja laporan keuangan. A. Laporan laba rugi TTM, revenue 865 miliar rupiah, gross profit 211 miliar rupiah, EBITDA 225 miliar rupiah, net income 87 miliar rupiah. Artinya, meski revenue masih di bawah 1 triliun, GZCO berhasil mencetak laba bersih positif. B. Neraca, balance sheet, Q2 2005. Total aset 2,212 triliun rupiah, total liabilitas 965 miliar rupiah, total ekuitas 1,199 triliun rupiah, cash 57 miliar rupiah, working capital minus 264 miliar rupiah. Artinya likuiditas jangka pendek agak ketat. Dari sisi struktur modal, GZCO punya debt to equity ratio 0,21, relatif rendah untuk sektor perkebunan. C. Arus kas TTM
Cash from operation 483 miliar rupiah. Cash from investing minus 6 miliar. Cash from financing minus 478 miliar. Free cash flow positif 434 miliar rupiah. Artinya, operasional perusahaan cukup sehat karena mampu menghasilkan arus kas positif dan konsisten. Profitabilitas dan pertumbuhan. Gross profit margin 15,6%, operating margin masih negatif 1,5%, net profit margin 5,6%. Dari sisi growth, revenue turun minus 2,1% year on year. Gross profit turun cukup dalam, minus 29,27% year on year. Tapi yang menarik, net income justru melonjak 338% year on year. Artinya ada efisiensi dan perbaikan besar di level bawah. Valuasi saham. Market cap 804 miliar rupiah. Enterprise value 1,045 miliar rupiah. Current PE ratio TTM 9,22 kali. Relatif murah dibandingkan median IHSG 8,82 kali, walau sedikit lebih tinggi. Price to book value 0,67 kali, under value karena masih di bawah 1. Price to sales 0,93 kali, EV/EBITDA 4,64 kali. Cukup menarik. Dari sisi valuasi, GSZCO tergolong murah dibanding aset yang dimiliki. Solvabilitas dan efisiensi, current ratio 0,45 di bawah 1, artinya risiko likuiditas ada. Debt to equity ratio 0,21, rendah, artinya utang masih aman. Admin Z-score minus 0,75, sinyal potensi distress, investor perlu hati-hati. Dari sisi efisiensi operasional, ROA 3,94%, ROE 7,27%, aset turnover 0,39, inventory turnover 12,22 kali. Cukup cepat. Cash conversion cycle minus 40 hari, artinya perputaran modal kerja relatif cepat. Dividen. GSZCO terakhir kali membagikan dividen pada tahun 2011 dengan nilai 3.250 per saham. Setelah itu tidak ada lagi catatan pembagian dividen. Jadi bagi investor yang mencari saham dividen, GSZCO bukanlah pilihan utama. Ranking dan market view. Piotrowski F-score 8, ini sinyal fundamental cukup sehat. Relative strength rating 74%. PE ratio rank 72%. Earnings yield rank 80%. Near 52-week high rank 76%. Secara ranking, GSZCO berada di posisi menengah ke atas di pasar. Kesimpulan dan catatan investor. Dari seluruh analisa bisa kita simpulkan, 1. Fundamental, revenue stabil, net income melonjak, arus kas positif. Namun profitabilitas masih tipis dan likuiditas jangka pendek ketat. 2. Valuasi. Secara PBV dan EV/EBITDA, saham ini tergolong murah dibanding aset yang dimiliki. 3. Risiko, tidak ada dividen, admin Z-score rendah, dan ketergantungan pada harga CPO global. 4. Potensi. Jika harga CPO membaik, margin GSZCO bisa naik signifikan. Bagi investor jangka panjang, GSZCO bisa dipertimbangkan sebagai saham turnaround story. Namun tetap perlu hati-hati karena risiko finansial masih ada. Itulah pembahasan lengkap kita tentang PT Gosco Plantations Tbk, kode saham GSZCO. Semoga video ini bisa membantu teman-teman memahami lebih dalam fundamental perusahaan ini. Kalau menurut Anda, apakah GSZCO menarik untuk investasi jangka panjang atau hanya cocok untuk trading saja? Silakan tulis pendapat di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Saham Cuan, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan analisa saham menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga cuan selalu menyertai perjalanan investasi Anda.